Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shaveless Mystery, serta para pembaca budiman di shaveless.com. Kembali lagi di malam yang dingin ini, di mana bayangan-bayang seakan memiliki nyawa, dan bisikan lama bergaung mencari telinga yang bersedia mendengar. Malam ini, kita akan dihadapkan pada sebuah cerita yang berasal dari sebuah desa yang seharusnya damai, namun dihantui oleh nafsu kekuasaan yang membuta. Di bawah sinar rembulan yang malam ini enggan menampakkan diri, kita akan diajak menyusuri jalan setapak desa Sendang Pitu, sebuah desa yang pada tahun 1998 lalu menjadi saksi bisu pertarungan bukan hanya di dunia fana, tetapi juga di alam yang tak kasat mata, di mana debu politik bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang membusuk, dan ambisi manusia menari di atas pusara yang menganga. Siapkan hati Anda, karena malam ini, kita akan membuka kembali sebuah lembaran sejarah kelam yang beraroma darah dan dendam. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kursi kepala desa bisa menjadi takhta yang lebih panas dari api neraka. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam kisah. Tusuk konde berdarah. Di bawah terik matahari tahun 1998, desa Sendang Pitu menyala oleh api politik. Debu putih beterbangan di setiap sudut jalanan tanah, menciptakan kabut tipis yang menyesakkan dada. Namun, di tengah pasar desa yang riuh, ada sebuah segitiga dingin yang terbentuk. Di satu sisi, Pak Kartono dan Pak Dayat berdiri tegap, diterpa sorotan matahari dan kekaguman warga. Di sisi lain, Pak Baskoro dan Bu Ratna turun dari mobil mewah mereka, membawa bayangan gelap yang jauh lebih pekat dari debu yang mereka angkat. "Selamat siang, warga Sendang Pitu yang saya cintai," seru Pak Baskoro, suaranya lantang namun kosong. Tangannya melambai, sebuah gerakan yang terlatih sempurna di depan cermin. "Ingat, kemajuan butuh modal, bukan hanya good intention." Bu Ratna berdiri di sampingnya. Sebuah patung dari keangkuhan yang dibungkus kebaya merah menyala. Sanggulnya yang rapi sempurna ditempati sebuah tusuk konde emas berbentuk kepala naga. Matanya yang dingin menatap Pak Kartono, lalu perlahan turun ke bayangan kaki Pak Kartono yang tercapak di tanah berdebu. Dengan gerakan hampir tak kasat mata, jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian menyentuh ujung tusuk konde di sanggulnya. Di saat yang bersamaan, di ujung pasar, seekor burung gagak yang sedang bertengger di dahan pohon beringin tua tiba-tiba jatuh membentur tanah, mati seketika tanpa sebab yang jelas. Seorang ibu yang sedang menjaga dagangannya berteriak kaget. Suasana pasar yang riuh sejenak terhenti. Pak Kartono merasakannya, bukan suara teriakan, melainkan sebuah sensasi menusuk di tengkuknya, tajam dan dingin, seperti jarum es yang menembus kulit. Ia menoleh ke Pak Dayat, wajahnya pucat. "Kau merasakannya juga, Dayat?" Pak Dayat mengangguk pelan, matanya tak lepas dari Bu Ratna yang kini tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke matanya, ia adalah sebuah deklarasi perang. "Kau lihat, Kartono," bisik Pak Dayat, suaranya serak. "Debu di pundakmu, itu hitam." Pak Kartono mengusap pundaknya. Jari-jarinya tercoreng oleh debu halus berwarna hitam pekat, sangat kontras dengan debu pasar yang berwarna putih kekuningan. Sebuah firasat buruk yang amat sangat gelap merayap di dalam dada mereka. "Mari, Baskoro," ucap Bu Ratna, suaranya manis namun beracun. Udara di sini terlalu pengap oleh bau kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ia berbalik, dan saat ia melangkah menuju mobil, angin dingin yang tak wajar berputar-putar di sekitar mereka, membawa aroma bunga Kamboja yang busuk sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, merasakan bahwa sesuatu yang sakral telah dirusak, dan sebuah kutukan baru saja dilontarkan ke udara. Malam itu, di bawah rumah Pak Kartono yang terlihat tenang, sepasang logam berlumur darah ayam cemani ditancapkan ke dalam tanah, siap menghisap kehidupan secara perlahan. Pemilihan di Sendang Pitu bukan lagi tentang siapa yang paling layak memimpin, melainkan siapa yang paling kejam untuk bertahan hidup.
Kegelapan merayap dari balik hutan jati yang memagari selatan desa Sendang Pitu. Sebuah rumah tua yang nyaris roboh berdiri di ujung jalan setapak, dindingnya penuh lumut, atapnya bolong-bolong membiarkan cahaya rembulan masuk seperti mata-mata iblis. Di dalamnya, aroma lembab bercampur bau pesing kelelawar yang menyengat. Pak Baskoro masuk dengan ragu, setiap langkahnya di atas lantai papan disambut oleh rangan kayu yang tua. Bu Ratna mengikutinya di belakang, wajahnya tenang dan penuh tekad. Di ruangan tengah yang gelap, seorang pria tua dengan rambut putih terurai duduk memunggungi mereka. Di depannya, meja kayu bundar telah disiapkan dengan sesaji, kembang 7 rupa yang layu, kopi pahit berlapis selaput putih, dan seekor ayam cemani yang gemetar ketakutan. "Mbah Wiryo," ucap Bu Ratna, suaranya rendah namun tegas. Pria tua itu berbalik, matanya putih tanpa pupil, menatap kekosongan. "Aku sudah menunggu," bisiknya, suaranya seperti gesekan batu di gua. "Aku mencium bau ambisi yang membusuk." Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari balik kain hitamnya. Di dalamnya, sepasang tusuk konde emas berbaring. Ujungnya melengkung seperti taring, dan kepalanya diukir membentuk wajah wanita yang menangis. "Ini adalah pusaka penari ratu," kata Mbah Wiryo. Ia menolak 7 majikan sebelumnya. Ia haus akan pengorbanan yang setimpal. Bu Ratna mengambil salah satu tusuk konde itu tanpa ragu. "Aku akan memberikannya pengorbanan," katanya. "Nyawa mereka untuk tahtaku." Mbah Wiryo tertawa, suaranya parau dan kering. "Bukan hanya nyawa, Ratna. Ia juga membutuhkan bagian dari dirimu." Tanpa ragu, Bu Ratna menusukkan ujung tajam tusuk konde itu ke jari telunjuknya. Sebuah tetes darah merah mengalir, lalu jatuh ke permukaan logam yang tua. Saat darahnya menyentuh pusaka itu, seluruh ruangan menjadi dingin. Lampu minyak di pojok ruangan berkedip, dan dari atap rumah, terdengar suara tawa melengking yang sangat nyaring, berpindah dari satu sudut ke sudut lain dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pak Baskoro memejamkan mata ketakutan, sementara Bu Ratna hanya tersenyum puas. Pusaka itu kini miliknya, dan ia telah menandatangani kontrak dengan kegelapan. Langit di atas desa Sendang Pitu seolah menahan napas. Di atas panggung kampanye, Pak Kartono berdiri di depan mikrofon. "Saudara-saudaraku, Sendang Pitu adalah milik kita bersama, milik tangan-tangan yang kasar karena mencangkul tanah sendiri, tepuk tangan membahana." Namun, tepat di puncak semangat itu, sebuah sensasi yang mengerikan menyerangnya. Tengkuknya terasa seperti dihunjam oleh besi panas yang baru saja diambil dari bara. Jels, rasa sakit itu begitu tajam hingga ia terhuyung. Suaranya yang lantang tiba-tiba lenyap, tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar, hanya desisan napas yang tersengal-sengal. Warga yang tadinya bersorak menjadi hening. Di tengah keheningan itu, Pak Kartono jatuh tersungkur di atas papan panggung dengan suara keras. Brak! Sementara itu, di kediamannya yang sunyi, Pak Dayat baru saja selesai salat. Ia mengambil sajadahnya untuk dilipat, namun tangannya merasakan sesuatu yang keras dan dingin di bawah kain itu. Dengan perlahan, ia mengangkat sajadah hijau tersebut. Di atas lantai tegel yang putih, terbaring sebuah tusuk konde emas tua. Bentuknya melengkung aneh, penuh karat kemerahan. Dari ujungnya yang tajam, menetes cairan kental berwarna merah kehitaman yang berbau anyir. Saat Pak Dayat menyentuhnya dengan ujung jari, sebuah kilatan rasa sakit menghantam kepalanya, memperlihatkan sebuah visi singkat, Pak Kartono, sekarat, di atas panggung. "Ya Allah, kekuatan apa ini?" lirihnya dengan suara yang pecah. Ia mencoba membungkus benda terkutuk itu, namun benda itu terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah menolak disentuh. Dari langit-langit kamarnya, terdengar suara tawa wanita yang melengking, penuh dengan kemenangan dan kebencian. Di balai desa, kekacauan pecah. Saat warga mengelilingi Pak Kartono, mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di belakang lehernya, sebuah titik merah muncul,
lalu membesar, mengeluarkan darah segar yang memancar kecil, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja mencabut jarum dari sana. Pak Kartono mencengkeram tenggorokannya, matanya melotot menatap kerumunan seolah ingin menyampaikan pesan terakhir. Lidahnya menjulur, dan di ujungnya terlihat goresan luka berbentuk salib yang menghitam. Di rumah mewahnya, Bu Ratna berdiri di depan cermin. Ia menusukkan sebuah jarum perak ke foto Pak Kartono yang telah dilumuri minyak Kamboja. "Rasakan itu, Kartono," gumamnya, suaranya merayap seperti ular. "Suara rakyat tidak akan bisa menyelamatkanmu dari maut yang aku kirim." Matahari pagi di desa Sendang Pitu seolah tertutup kabut tipis yang tak mau hilang. Di dalam kamarnya, Pak Kartono terbaring lemah. Tubuhnya yang gagah kini menyusut drastis hanya dalam semalam. Napasnya berat dan tersengal, seperti ada segenggam pasir di tenggorokannya. "Pak, minum air hangat ini," bisik istrinya, Bu Siti, sambil menyodorkan segelas air. Tangan Pak Kartono yang gemetar justru menepisnya. "Dingin, Bu, dingin sekali," desisnya, padahal keringat terus mengucur deras dari keningnya. Ia terjebak dalam mimpi buruk. Ia berjalan di ladang Kamboja hitam di bawah langit merah darah. Seorang wanita tanpa wajah, mengenakan kebaya lurik compang camping, berjalan ke arahnya dengan kaku. Di tangannya, sebuah tusuk konde emas berkilat. Wanita itu menerjang, menghunjamkan pusaka itu tepat di dada Pak Kartono. "Ah!" Pak Kartono terbangun dengan teriakan tertahan. Ia mencengkeram dadanya, merasakan ada sesuatu yang panas dan berdenyut di dalamnya. "Ada yang menusuk, Bu, di sini." Bu Siti membuka kemeja suaminya untuk memeriksanya. Ia tidak menemukan luka, namun, saat ia membalikkan tubuh suaminya, tangannya membeku. Di punggung Pak Kartono, tepat di antara dua tulang belikat, muncul 7 titik hitam kecil. Bukan tahi lalat, melainkan luka kecil yang sudah mulai membusuk. Yang paling mengerikan, ke-7 titik itu tersusun membentuk siluet bunga Kamboja yang sedang mekar purna. Tiba-tiba, angin dingin masuk melalui celah jendela, memadamkan lampu minyak. Kamar itu menjadi gelap gulita, dan aroma bunga Kamboja yang sangat kuat memenuhi ruangan. Di rumah Pak Dayat, keadaan tak kalah mengerikan. Ia terduduk di atas sajadah, tubuhnya menggigil. Tusuk konde yang ia temukan kini mengeluarkan asap tipis berwarna keunguan, dan dari asap itu terdengar bisikan ribuan orang yang sedang mengaduh. Setiap kali ia mencoba berdoa, lidahnya terasa kaku. Tiba-tiba, pintunya digedor dengan sangat keras. Brak, brak, brak. Namun, saat ia melihat melalui lubang kunci, tidak ada seorang pun di luar. Hanya debu yang berputar-putar tertiup angin puyuh. Bu Siti, yang ketakutan, menaburkan garam dan merang di sekeliling tempat tidur suaminya. Namun, dari arah kebun tebu di belakang rumah, terdengar suara tawa pelan yang sangat rendah, mengejek usahanya. Ajal suaminya, rasanya, sudah tinggal menghitung hari. Panggung kampanye kembali berdiri di lapangan desa. Namun kali ini suasana lebih mirip upacara pemakaman. Pak Baskoro berdiri dengan dada membusung, senyumnya adalah topeng yang sempurna. Di sampingnya, Bu Ratna duduk anggun, sesekali mengipas lehernya, namun matanya tak pernah lepas dari arah rumah Pak Kartono. "Lihatlah," teriak Pak Baskoro melalui mikrofon. "Pemimpin itu harus kuat, bukan yang jatuh sakit hanya karena kelelahan." Di barisan belakang, para tetua desa berbisik. "Kau dengar suara rintihan semalam dari arah musala?" Katanya itu suara kiriman. Pak Kartono dan Pak Dayat sudah tidak ada harapan lagi. Kursi kepala desa itu sudah ada hantunya sebelum diduduki. Di tengah kampanye, Pak Dayat sedang berjuang melawan maut. Ia terduduk di atas sajadah, batuknya terdengar sangat menyakitkan. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, dan saat ia menarik tangannya, matanya terbelalak. Telapak tangannya penuh dengan cairan merah kental yang berbau amis. Di tengah cairan itu, ada gumpalan rambut hitam yang melilit beberapa potongan besi kecil berkarat. Salah satunya jatuh ke lantai,
mengeluarkan bunyi denting yang nyaring. Itu adalah patahan jarum. Astagfirullah, Gusti, lirihnya. Ia mencoba meraih gelas air, namun tangannya gemetar hingga gelas itu jatuh dan pecah. Serpihan kaca itu seolah-olah bergerak sendiri, membentuk formasi melingkar di sekelilingnya. Dari sudut ruangan, ia melihat bayangan tinggi besar tanpa wajah, dengan sepasang mata merah yang menatapnya dengan nafsu membunuh. Sementara itu, di atas panggung, Bu Ratna berdiri mendekati mikrofon. Suaranya yang merdu kini terdengar memiliki gema ganda. Pilihlah pemimpin yang diberkati oleh alam, bukan yang dikutuk oleh kelemahan. Ia mengeluarkan tusuk konde dari sanggulnya, mempermainkannya di depan mata warga. Di bawah panggung kayu, tanah mulai merekah halus, dan aroma busuk bunga Kamboja yang layu mulai menguar, meracuni udara segar Sendang Pitu. Panggung itu dibangun di atas tumpukan tulang belulang yang menuntut tumbal. Malam semakin pekat. Bu Siti dan adik iparnya, Joko, memacu motornya menuju desa Giriloka, mencari seorang penawar bernama Mbah Reko. Mereka tiba di sebuah rumah bambu kecil di pinggir sungai, di mana seorang pria buta menunggu di depan pintu. "Masuklah, aku sudah mencium bau anyir itu sejak kalian melewati perbatasan desa," ucap Mbah Reko. Di dalam rumah, Bu Siti menceritakan semuanya. Mbah Reko hanya diam, lalu meraba-raba mangkuk berisi air jernih. Ia menjatuhkan sebuah batu kecil, dan air itu bergetar, lalu berubah menjadi hitam pekat dan mendidih tanpa api. "Kurang ajar," teriak Mbah Reko, tubuhnya tersentak ke belakang. "Ini bukan santet biasa, ini adalah amarah dari masa lalu." Wanita itu, Bu Ratna, menggunakan pusaka penari ratu. Pusaka itu telah meminum darah 7 keturunan sebelum jatuh ke tangannya. Ia menyayat telapak tangannya, meneteskan darah ke dalam air hitam itu. Di permukaan air, muncul bayangan seorang wanita bersanggul tinggi dengan tusuk konde menancap di kepalanya. "Pertarungan ini tidak seimbang," gumam Mbah Reko. "Mereka tidak hanya ingin Pak Kartono kalah. Mereka ingin suamimu menjadi tumbal untuk mengukuhkan kursi kepala desa itu agar tidak pernah goyah." Tiba-tiba atap rumah digedor-gedor dari atas, dan suara tawa melengking wanita terdengar sangat dekat. "Dengar baik-baik," ucap Mbah Reko sambil memegang tangan Bu Siti. "Santet ini seperti akar beringin." Ia melilit Sukma. "Kalian harus menemukan di mana media aslinya disimpan sebelum pemilihan dimulai. Jika tidak, nyawa adalah bayarannya." Tidak ada tawar-menawar. Bu Siti pulang dengan perasaan hancur. Di sepanjang jalan, ia merasa ada mata-mata merah yang mengawasi dari balik pepohonan. Waktu yang mereka miliki tidak lebih dari 3 malam lagi. Malam 1 Suro tiba dengan keheningan yang mencekam. Di kamarnya, Pak Dayat duduk bersimpuh di atas sajadah, tubuhnya hanya tinggal kulit membungkus tulang. Ia mencoba melafalkan ayat suci, namun bibirnya kaku. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Bayangannya di dinding berubah. Ia berdiri tegak, meski Pak Dayat sendiri sedang bersujud. Di kepala bayangan itu, terlihat sebuah tusuk konde raksasa yang menembus lehernya. Dari plafon, sesosok wanita tanpa wajah, mengenakan kebaya pengantin Jawa yang robek-robek, merayap turun. Aroma bunga Kamboja busuk memenuhi ruangan. Wanita itu mendekat, membawa aura kematian. "Waktumu sudah habis, wahai orang suci," bisiknya langsung di dalam otak Pak Dayat. "Kursi itu butuh alas darah, dan nyawamu adalah kainnya." Pak Dayat merasakan hantaman luar biasa di ulu hatinya. Ia terlempar ke belakang, dan mulutnya mengeluarkan darah hitam kental. Ia mencengkeram lehernya, matanya melotot. Dengan satu sentakan terakhir, ia menghembuskan nafas terakhirnya, tubuhnya kaku dengan wajah membiru. Pagi harinya, berita kematian Pak Dayat menyebar. Di tengah duka, rombongan Pak Baskoro tiba. Mereka menyatakan bahwa Pak Dayat meninggal karena serangan jantung. Bu Ratna, dengan kacamata hitamnya, menatap tajam siapapun yang berani membantah. Stres bisa membunuh siapa saja tanpa permisi,
katanya dengan resonansi aneh yang memaksa semua orang diam. Kematian Pak Dayat resmi dicatat sebagai kematian alami. Sebuah kebohongan besar yang dipaku dengan kekuatan ilmu hitam. Di rumahnya, Pak Kartono yang mendengar kabar itu hanya bisa diam. Titik-titik hitam di punggungnya kini mulai mengeluarkan ulat-ulat kecil berwarna merah. Ia tahu, gilirannya akan segera tiba. Hari pemilihan tiba. Suasana di lapangan desa lebih mirip kuburan massal. Pak Kartono dipaksa duduk di kursi nomor 1. Ia nyaris tidak dikenali. Tubuhnya menyusut, kulitnya kuning, dan matanya yang cekung menatap kosong. Di punggungnya, luka bunga kamjoja sudah menjadi kawah berwarna hitam yang membusuk dan mengeluarkan bau anyir. Di seberangnya, Pak Baskoro dan Bu Ratna duduk anggun, segar dan penuh kemenangan. Saat penghitungan suara berlangsung, angka untuk pasangan Pak Baskoro terus melonjak. Tiba-tiba, sebuah suara parau menghentikan segalanya. Glek, glek, huk, Pak Kartono tersentak. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan sangat ekstrim. Matanya melotot, urat-urat di lehernya menegang. Ia mencengkeram lehernya sendiri, lalu mulutnya menganga lebar. Dari dalam tenggorokannya, keluar bukan suara, melainkan bunyi gesekan logam yang mengerikan. Krit, sret, ia memuntahkan cairan kental berwarna hitam pekat yang baunya sangat busuk. Di tengah genangan cairan itu, sesuatu yang berkilauan merayap keluar dari kerongkongannya. Ujung logam emas yang tajam muncul terlebih dahulu, diikuti oleh batang besi yang berlumuran darah segar. Itu adalah sebuah tusuk konde emas dengan ukiran naga yang sama persis dengan yang dipakai Bu Ratna. Benda itu keluar secara paksa, merobek pita suaranya. Cerat, darah segar menyembur dari mulutnya saat tusuk konde itu jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring, ting. Pak Kartono menarik napas terakhirnya, tubuhnya lunglai dan terkapar di lantai. Matanya tetap terbuka lebar, menatap lurus ke arah Bu Ratna yang kini berdiri dengan senyum kemenangan paling dingin yang pernah ada. Kepanikan massal pecah. Pak Kartono mati, teriak seseorang. Orang-orang berlarian keluar dari balai desa. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna melangkah tenang, mengambil tusuk konde berdarah itu dengan kain sutra, lalu menyimpannya kembali. Kemenangan mereka diraih di atas genangan darah. Desa Sendang Pitu kehilangan suaranya. Penduduknya lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat. Kantor desa yang baru direnovasi berdiri angkuh, namun terasa sangat dingin. Setiap malam, teror dimulai. Pak Baskoro, yang kini duduk di kursi kepala desa, merasa kursinya terasa sangat panas. Ia mendengar suara gesekan logam di lantai, suara kuku yang mencakar dinding, dan isak tangis yang sangat mirip dengan suara Pak Kartono di saat-saat terakhirnya. Bu Ratna, wajahnya kini kusam dan pucat, juga menderita. Ia merasakan panas yang luar biasa di tengkuknya. Benjolan-benjolan kecil muncul di bawah kulit lehernya, seolah-olah ada ulat-ulat besi yang mencoba keluar. Ia mencoba melepas tusuk konde di sanggulnya, tetapi benda itu terasa menyatu dengan kulit kepalanya. Ia tidak bisa melepaskannya. Suatu malam, saat teriakan mereka memuncak, 10 buah tusuk konde emas tumbuh dari permukaan meja kerja Pak Baskoro, tertancap kokoh dan mengeluarkan darah segar. Di depan mereka, muncul sesosok bayangan wanita tanpa wajah, memegang 2 buah tusuk konde yang berpijar merah. Makhluk itu tidak berbicara, namun tawa melengkingnya memenuhi seluruh ruangan. Pak Baskoro menemukan bahwa kakinya tidak bisa digerakkan, seolah dipaku ke lantai. Ia kini menjadi bagian dari tahta yang dia inginkan. Bu Ratna jatuh berlutut, mencakar lehernya yang terasa panas dan dipenuhi benjolan. Ia menjadi wadah bagi pusaka yang dia gunakan. Mereka menyadari bahwa kemenangan mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari siksaan abadi. Kantor desa itu berubah menjadi penjara gaib. Tahta yang mereka rebut dengan darah adalah tahta terkutuk, dan kini mereka adalah penjaganya selamanya, dikepung oleh suara gesekan besi dan tangisan minta tolong dari korban-korban mereka, hingga raga mereka hancur menjadi debu.
Sendang Pitu tidak akan pernah lupa bahwa kekuasaan yang dibangun di atas nyawa orang lain hanya akan melahirkan nisan baru bagi mereka yang serakah. Terima kasih sekali lagi para pendengar setia Kisah Misteri di channel Shaifless Mystery dan juga para pembaca di shaifless.com yang telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah malam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bahaya ambisi yang tak terkendali dan kekuatan di luar sana yang sebaiknya tidak kita ganggu. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di bawah, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami bisa terus berkarya. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.